Anda kembali bergabung di Fokus Terkini. Kita sudah bicara banyak mengenai bagaimana menggerakkan perempuan dalam transformasi digital dan tentu peningkatan kapasitas SDM ini penting dilakukan ya Pak Semi. Kita bicara mengenai bagaimana meningkatkan pengembangan sumber daya manusia agar transformasi digital ini berjalan dengan seimbang dan selaras Pak. Ya, jadi kalau tadi yang saya sampaikan itu adalah literasi digital itu adalah pengetahuan dasar. Basic sekali yang harus dimiliki. Dan wajib. Nah, setelah itu kami punya pelatihan untuk mamanya Digital Talent Scholarship. Di situ sudah lebih advance lagi. Jadi orang-orang yang punya ketertarikan dengan cyber security, cloud computing, coding, AI, big data analytic, robotik. Nah itu sudah ada, sudah kelas-kelasnya juga. Supaya mereka meningkatkan. Nah untuk yang lebih tinggi lagi kita mengajarkan yang namanya ada program DLA, Digital Leaders Academy. Ini yang sudah kelasnya sudah C-level lah, pengambil kebijakan. Jadi dia memahami cara kerja digital secara filosofikal. Secara filosofikal, jadi dia bisa menerapkan dalam membuat kebijakannya. Nah ini yang kita ajarkan. Jadi ada yang dari bisnis, ada yang dari pemerintahan. Nah untuk entrepreneurship kita juga punya program. Jadi mamanya kalau untuk yang UMKM ada UMKM Go Online, upskilling, bagaimana meningkatkan sellingnya mereka kalau mereka sudah go online-nya. Ya kan, jangan hanya suruh go online, tapi diajarin bagaimana cara memarketing secara digital. Kan beda itu. Nah ini kita ajarkan. Nah untuk entrepreneurship-nya pun kita ada yang namanya tadi yang disampaikan Bu Sinto, kita punya program yang namanya Seribu Startup. Seribu Startup ini adalah menggabungkan anak-anak muda yang punya jiwa wirausaha untuk bergabung dengan teman-temannya untuk membuat startup, solusi-solusi baru. Namanya Startup Studio. Nah kalau mereka bisa naik level itu namanya kita punya satu program lagi namanya Startup Studio Indonesia. Kalau yang tadi itu Startup Studio, Seribu Startup itu adalah dari yang nggak ada jadi ide. Nah ini sudah ide jadi produk. Nah ini produknya bagaimana meningkatkan, yaitu Startup Studio Indonesia. Nah setelah mereka punya program punya produk dan dia sudah mulai meningkat, mesti mereka perlu mengakselerasi, perlu yang namanya pendanaan. Nah kami punya program namanya hub.id. Ini adalah pertemuan antara startup Indonesia dengan para investor. Ini kemarin di Bali dilakukan ya? Yes. Iya, kita ketemu di sana kemarin. Jadi disitulah kita mempertemukan. Jadi mereka sudah membuat produknya, sudah kita tingkatkan untuk peningkatan supaya dia benar-benar bisa lebih berkembang. Perlu adalah pendanaan. Itu realisasi dari HUB.id sudah berapa besar sih Pak? Wah, ada banyak. Jadi beberapa juga dapat pendanaan. Gitu ya. Jadi antar mereka juga saling bekerja sama ya? Jadi di HUB.id itu bukan hanya pendanaan tadi, networking. Kamu punya ide ini, dikembangkan lagi yuk. Nah, jadi mereka juga itu yang kira-kira yang kita lakukan. Jadi tidak sekedar hanya mengetahui tentang literasi digitalnya, harus ada skill up lagi supaya mereka benar-benar lebih produktif dan juga benar-benar bermanfaat buat ekonomi mereka. Kalau literasi digital itu sebenarnya seperti gini lah, kita ini kan di ruang fisik kita kan dari kecil kita diajarin, ya kan? Kita naik pohon hati-hati kamu jatuh itu. Makanya dibilang basic ya, basic. Ya, kamu hati-hati jatuh, kan naik pohon soalnya hati-hati. Nyebrang suruh lihat kiri kanan. Kalau lagi berenang dikatakan hati-hati tenggelam, harus bisa berenang. Tapi di ruang digital kan tidak pernah dikasih tahu. Anak kita lepas aja di ruang hutan belantara. Padahal bagaimana cara browsing, bagaimana cara mencari informasi. Bagaimana kalau kita berinteraksi dengan orang di ruang digital? Karena kita nggak tahu siapa itu. Kok fisik kan masih lihat. Nah inilah bekal-bekal itu supaya kita jangan sampai jadi korban banyak sekali kejahatan-kejahatan di online. Ya kan? Makanya juga kita punya program tadi khusus untuk perempuan. Ada namanya yang di literasi digital itu adalah digital parenting. Sampai kami membuat bukunya. Jadi bisa juga diakses di mana? Di literasi Indonesia, literasi.id kalau salah. Literasi.id di situ ada buku-buku. Itu yang digerakkan oleh Kominfo ya? Yes, itu gratis. Download itu ataupun nanti ada kelasnya, kita lihat ada kelasnya kapan di situ. Jadi digital parenting, jadi supaya saya tahu bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak yang sudah hidup di zaman digital itu. Membatasi anak menggunakan gawai, itu penting sekali ya. Kalau mengawasi anak bermain dengan temannya mungkin gampang dilakukan, tapi untuk di ruang digital ini banyak tips and triknya ya.
Dan siapa yang bisa bergabung tadi Pak di sana, mungkin di semua orang terbuka Digital Talent Scholarship ataupun Leaders Academy. Kalau yang bagaimana cara bergabung di situ? Itu ada pendaftarannya, di situ ada tesnya. Jadi tes itu untuk melihat levelnya. Karena nanti masuk levelnya ketinggian, pelongo juga kan, kasihan kan itu. Di situ ada tesnya. Memang kita tahun ini ada 200.000, tahun depan saya nggak tahu nanti berapa itunya. Jadi tiap tahun ada peningkatan karena kita memang membutuhkan banyak sekali. Nah untuk itu, terkait dengan digital talent, Indonesia membutuhkan 600.000 per tahunnya. Jadi memang itu harus ada kerja bareng antara private sector, dunia akademik dan juga pemerintah. Ini kita ayo bagaimana mempercepat peningkatan kapasitas digital kita agar kebutuhan untuk melakukan transformasi digital itu terpenuhi. Kalau tidak, nanti yang ngisi orang-orang dari luar. Wah, jangan sampai dong. Nah itu dia. Tapi juga jangan salah. Kita punya kemampuan digital kita cukup tinggi, dan sekarang ini banyak juga anak-anak Indonesia berada di Indonesia kerja untuk perusahahaan asing di luar negeri, tapi tetap tinggal di Indonesia, kerjanya secara online. Luar biasa. Banyak sekali tuh sekarang itu. Jadi peluang ekonomi di ruang digital ini sangat besar. Tadi Bu Mutia juga sampaikan, sayang kalau kita lewatkan. Tapi untuk itu kita perlu menyiapkan diri kita dengan talenta-talenta baru. Supaya kita jadi bagian daripada pengembangan ekonomi digital yang sedang kita bangun ini. Saya ke Mbak Sinto dulu ya. Gimana sih membangun teknologi digital yang ramah bagi perempuan itu, Mbak? Sebenarnya teknologi digital yang mau survive itu justru harus yang ramah sama perempuan. Oh ya, kenapa itu? Karena pengguna digital itu pasti setengahnya adalah perempuan. Nah, itu ya. Kan dunia ini cuma ada dua, laki-laki sama perempuan. Jadi belum ada gender ketiga ya? Next. Jadi kalau misalnya kita memang mau meningkatkan those startup atau perusahaan teknologi yang survive, itu harus memiliki yang kita sebut dengan UI dan UX, user interface dan user experience yang nyaman untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi dengan demikian tadi pertanyaannya yaitu bagaimana caranya kita membuat itu dari seluruh lini, dari mulai programmernya, digital talent yang tadi disampaikan oleh Pak Semi itu menjadi penting sekali. Digital talentnya streamnya harus sama, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan juga. Kemudian juga dari mulai produknya, kemudian dari cara marketingnya itu juga harus inklusif. Nah kalau kita tentunya kan sudah ada guidance-nya ya, yang namanya diversity, equality, dan inclusion. Nah itu harus diverse, kemudian harus bisa diterima oleh banyak orang, harus mudah dipergunakan, dan juga harus empowering. Kalau nggak empowering ya cuma dipakai tapi tidak memberikan pengajaran berikutnya. Orang nggak naik kelas, nggak naik level. Sama seperti training-training yang juga kita lakukan. Awalnya masuk dulu, onboarding dulu, yang penting masuk dulu Bu. Nanti abis selesai masuk ke GoFood, kemudian nanti kita ajarin fotonya gimana. Kenapa kalau pakai foto lebih banyak yang laku dan lain sebagainya. Salah satu contoh nyata yang luar biasa adalah salah satu ini yang tadi ibunya masak, bapaknya mitra driver. Yang mengantar. Betul. Bapaknya tuh lihat ini kok banyak banget sih orang order ayam geprek, kayaknya istri gue juga bisa nih buat. Dia minta tolonglah kepada ibunya untuk membuat gitu. Ibunya masuk GoFood. Ternyata memang enak, makin naik. Kemudian mereka belajar marketing dan sekarang mereka sudah punya franchise di lebih dari 5 kota. Wow. Jadi itu membuktikan bahwa memang dengan pengajaran dan literasi yang terus-menerus dan tepat guna bisa naik. Dan ini kita ngomong ayam geprek, penjual nasi goreng, penjual pisang goreng, itu bisa. Tapi kendalanya apa sih bagi perempuan? Mungkin ada ketidakmengertian dari hal tertentu, mungkin gimana menghadapinya? Tentunya bukan hanya perempuan, kadang-kadang laki-laki juga menghadapi hal yang sama. Tapi kalau perempuan, apalagi di dalam konstruk sosial, perempuan ya. Betul. Nah, 42% GoFood itu kan memang pengusaha UMKM kuliner perempuan kan. Bagaimana kita menciptakan teknologi yang ramah dan memahami bahwa perempuan pengusaha, entrepreneurs perempuan itu nggak cuma ngerjain satu hal, tapi mengerjakan multiple hal. Nah, bagaimana kita menciptakan platform yang ramah dan pelatihan-pelatihan yang juga ramah untuk dan memahami bahwa memang ada kebutuhan yang harus diadres atau harus dihadapi khusus oleh rekan-rekan pengusaha perempuan. Saya boleh tambah satu lagi? Silakan Pak. Ini menarik sekali sebenarnya kalau tadi ya. Untuk jualan di GoFood karena ya, atau yang lainnya,
kita nggak perlu punya restoran, dapur kita itu bisa kita manfaatkan untuk makan. Jangan-jangan makanan yang kesukaan kita masak itu diminati, boleh juga mencoba kan gitu. Jadi dapur kan sudah ada asetnya, skillnya sudah pasti, ibu-ibu sudah tahu cara masak. Harus berani juga go public namanya. Betul. Biasanya untuk hanya di rumah, nah ini kita coba tes. Nah ini juga bisa. Dan itu tadi tidak perlu punya restoran, tidak punya warung, rumah pun bisa kita jadikan tempat. Karena kan namanya delivery, kita kan nggak perlu makan dine-in. Orang yang dijemput ke rumah, atau diantarin. Oke, jadi ini mungkin solusi juga ya bagi mungkin ibu-ibu yang boleh kita bilang gabut ya di rumah gitu. Anaknya sudah sekolah, tidak ada kegiatan apa-apa lagi, ya mungkin bisa fokus di sana ya, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga juga, sehingga nanti ekonomi keluarga juga meningkat. Oke, Mbak Sita gimana sih mendorong perempuan-perempuan ini untuk bisa lebih berdaya saing lagi gitu? Karena masih banyak perempuan yang kayaknya, aduh mau mulai aja males nih gitu. Mau mulai aja kayaknya nggak tahu mau ngapain atau mungkin kurang literasi juga. Bagaimana mau mulainya? Setahu saya sih kalau di Indonesia tuh ya, kalau di program-program masyarakat sipil tuh selalu ada yang namanya perantara atau intermediary. Mereka tuh biasanya orang-orang yang memberikan informasi lebih dan biasanya menyambungkan dari sumber informasi ke orangnya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Posyandu gitu, ada puskesmas kan pasti ada kader-kadernya, dan kader-kader ini kan luar biasa kerjanya kan. Untuk ibu-ibu yang hamil beresiko tinggi, untuk anak-anak yang bermasalah, dia itu benar-benar sangat membantu prosesnya. Jadi saya rasa kalau mau melakukan benar-benar mendorong perempuan agar mau bergerak gitu ya, terutama perempuan yang memang di Indonesia masih banyak bekerja di wilayah domestik, itu adalah mendekatkan diri mereka melalui perantara-perantara ini atau intermediary ini. Saya rasa itu penting. Di kelompok masyarakat sipil banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu ya, bagaimana perempuan diajarkan untuk UMKM, bagaimana perempuan diajarkan untuk pendidikan politik, atau mengerti haknya sebagai warga negara gitu ya, atau paham mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Di isu KDRT misalnya Mas ya, ini mungkin agak OOT atau out of topics, tapi misalnya banyak sekali program-program yang dilakukan melalui radio komunitas. Jadi kendati sudah ada pemahaman mengenai KDRT, sudah ada undang-undangnya, tapi mungkin orang-orang juga belum tahu. Sehingga perlu ada diskusi-diskusi kecil yang lebih spesifik, yang lebih lokal, lebih jelas buat mereka. Saya rasa itu salah satu cara kalau kita mau mendorong agar inequality dalam gender index kita itu meningkat. Jadi memang harus ada affirmative actions, harus ada regulasi mungkin. Saya tahu di pemerintah sudah ada gender mainstreaming sejak lama ya, sejak hampir 5 atau lebih dari 5 tahun yang lalu gitu ya. Dan mungkin sudah ada ukuran-ukuran tertentu yang dipakai. Saya rasa itu menjadi hal penting juga sih untuk dilakukan. Jadi penting untuk mendorong perempuan untuk bisa berdaya saing juga, sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Dan penting juga kita mendorong perempuan untuk bisa aktif melaporkan hal-hal yang kemudian ditemukan di media sosial, di media digital, hal-hal negatif seperti doxing, bullying dan sebagainya, sehingga mereka benar-benar mendapatkan keadilan di saat mereka menjadi korban begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen terakhir. Kami akan kembali usai jeda.